Shalom, puji Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Nah, saudara, saya percaya sukacita itu harus selalu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena sukacita karena Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang perlu kita pelihara ya. Karena itu menjadi sebuah kekuatan buat kita gitu. Kenapa orang bersukacita? Karena dia tahu Tuhan jamin hidupnya. Kenapa orang bersukacita? Karena dia tahu musim apapun yang dia hadapi hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar sebuah pelajaran yang bagus dari siapa saudara? Mantan orang buta. Ya gitu ya saudara ya. Ajaran mantan orang buta. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memulai di dalam sebuah perikop di mana ada waktu Yesus berjalan, dia berjalan dalam setiap pelayanannya itu kan dia berjalan kaki saudara ya kan. Kemudian di situ didapati seorang buta dari sejak lahir. Dan pada saat itu dia mengemis di situ saudara ya kan. Buta dari sejak lahir dia mengemis di situ, saudara orang kampung sana sudah tahu nih. Bahwa ini orang buta ini adalah pengemis dan pengemis ini adalah orang buta. Sama saudara ya kan. Nah jadi tapi kebutaannya ini datang dari lahir, dari sejak dia keluar dari kandungan sudah buta. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, lalu para murid berkata begini, guru atau Tuhan atau Rabi, sudah dikatakan begitu, ya, ini salah siapa? Saudara kan, ya, biasanya kan memang begitu saudara, kan, manusia kan ini salah siapa gitu ya kan. Ya. Yesus katakan begini, enggak ada yang salah. Bukan anak ini yang salah, bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Amin saudara. Nah ini pahami dengan baik dan pada saat itu Yesus bukan hanya memberikan pengetahuan tetapi ketika dia bertemu dengan orang tuanya dan juga dengan anak itu lalu dia menunduk dan meludah dan diaduk saudara ya kan. Ini adalah hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau pada saat itu. Ya, kalau saudara di sini nunduk nggak ada tanahnya ya kan. Atau saudara ludahin muka orang itu bahaya. Kalau bukan datang dari Tuhan, ya kan? Nah ini dia meludah di tanah itu lalu dia aduk. Lalu dia oleskan ke mata yang buta itu. Dan akhirnya buta itu bisa melihat. Nah ternyata kesembuhan ini saudara mendatangkan pertentangan. Kenapa? Karena orang-orang kampung di sana melihat begini, wah ini karya yang luar biasa nih. Perbuatan yang luar biasa, kenapa? Karena memang sejak Maleaki itu ada 400 tahun kurang lebih saudara, kurang lebih sekitar 400 tahun itu masa di mana sepertinya Tuhan itu tidak melawat kehidupan manusia. Hanya orang-orang yang memelihara kebenaran firman Tuhan di mana mereka bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga mujizat jarang terjadi, tanda-tanda ajaib dari Tuhan jarang terjadi saudara. Ya, sulit sekali bisa dicerna. Karena apa? 400 tahun kalau satu generasi 80 tahun saja saudara ya. Kurang lebih berapa generasi? 5 generasi. Lalu orang-orang kampung itu datang ke orang Farisi. Wah, orang-orang Farisi ini adalah mazhab yang paling keras. Kenapa saudara? Dia memelihara yang namanya hukum Taurat, tulisan para nabi itu secara ketat. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang menjadi pegangan orang Farisi. Hukum Taurat, 5 kitab awal itu saudara perjanjian lama. Kemudian kitab-kitab para nabi dia percaya dan pegang dan pelihara. Dan kemudian tradisi lisan itu tidak boleh hilang. Dan mereka sangat menekankan secara ketat yang namanya ketaatan, kekudusan dan juga tradisi secara fisik. Secara lahiriah. Orang kalau makan nggak cuci tangan itu masalah buat mereka. Orang kalau melakukan pekerjaan di hari Sabat itu masalah buat mereka. Nah problemnya ini terjadi pada hari Sabat. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta ini terjadi pada hari Sabat. Wah ini peluang. Yang pertama, mana mungkin kebutaan sejak lahir bisa disembuhkan. Yang kedua, pelanggaran terhadap hari Sabat. Lalu ketika disampaikan orang-orang kampung di situ kepada orang Farisi, lalu orang Farisi datang kepada si anak yang butanya yang sudah disembuhkan dari buta itu saudara. Coba ceritakan, sebelum ke anaknya ke orang tuanya dulu. Coba ceritakan apa yang terjadi. Orang tuanya bilang begini, aku juga nggak tahu. Yang nyembuhin juga aku juga nggak tahu. Yang aku tahu adalah anakku tadinya buta, sekarang melek. Kalau misalnya mau nanya lebih lanjut lagi, tanya aja sama dia. Dia udah dewasa.
Dia bisa ngomong sendiri, tanya aja. Wah penasaran lagi saudara, nanyalah gitu kan ke si orang yang mantan orang buta ini. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu. Yang aku tahu kemarin aku buta, sekarang aku melek. Udah itu aja. Kamu tahu orangnya siapa itu orang? Nggak ngerti. Di mana dia berada? Nggak tahu. Nah rupanya makin penasaran saudara. Si Farisi ini makin penasaran. Iya kan? Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, rasa ingin tahu itu adalah perbuatan yang baik kalau itu digunakan untuk apa saudara? Mengetahui, memahami, menerima kebenaran. Amin saudara. Tapi kalau rasa ingin tahu hanya untuk melemahkan orang, menghancurkan orang, menjatuhkan orang, ini sikap hati yang jahat. Amin. Ya. Nah, rupanya di si Farisi orang-orang Farisi ini penasaran. Udah dijelasin nih sama yang punya pengalaman nih saudara. Dia nanya lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gitu saudara kan. Dijelasin lagi kedua kalinya saudara. Nah tibalah sampai kepada ayat yang kita baca hari ini saudara. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 9 ya. Yohanes pasal 9. Kalau kita bisa lihat ayat yang ke-30 sampai dengan 34. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ini bagus sekali ya. Dialog si orang buta yang disembuhkan ini saudara. Ternyata dia ini bukan orang sembarangan juga, walaupun dia buta dan jadi pengemis, tapi ternyata dia mengerti siapa orang Farisi. Mari kita lihat ya. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Saudara mengerti kalimat ini? Karena orang buta ini ternyata tahu orang Farisi itu percaya kepada kitab para nabi. Setuju ya? Kitab para nabi berbicara tentang Mesias dan ketika kedatangan Mesias terjadi, maka yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Hati-hati saudara ya, jangan sampai yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Emang dari dulunya begitu. Ya kan, saking semangatnya gitu saudara kan, hati-hati ya, apalagi para pembicara. Nah saudara aneh juga ya, kamu kok nggak tahu tentang orang itu? Ya, karena apa? Mereka percaya kitab para nabi dan sudah banyak cerita tentang Mesias. Ya. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Mari kita lihat lagi, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang salah dan yang melakukan kehendaknya. 32. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang buta dari sejak lahirnya. Iya kan? Memang kebanyakan mukjizat yang Yesus lakukan itu kepada orang-orang itu ya. Misalnya orang lumpuh yang digotong 4 orang. Pasti ada yang namanya kalimat jangan berbuat dosa lagi. Berarti apa saudara? Ada kelumpuhan, kebutaan, penyakit yang memang karena perbuatan dosa. Tetapi ini sejak lahir, mau disalahin apanya gitu saudara ya kan? Ya, dari sejak dulu sampai sekarang, dia menariknya dari sejak dulu sampai sekarang nih, sekarang. Yang terjadi dalam diriku ini, tidak ada orang yang bisa memelekkan orang buta sejak lahir. Ya, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang Farisi ini jadi marah lagi saudara, karena keingintahuannya dia tidak terpuaskan. Kalau dia nonton Adam saudara, saya percaya terpuaskan. Amin ya Pak ya? Pasti dia terpuaskan. Iya kan, karena apa? Di situ dibahas tentang firman Tuhan secara lengkap, tajam, terpercaya. Mantap saudara ya kan. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, akibatnya apa yang dia ngomong saudara. Nah jawab mereka, ini rupanya banyak orang Farisi di situ. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Waduh kayak dia gak berdosa aja. Iya kan. Ini terkadang kalau ego udah muncul saudara sepertinya orang buruk semua kita baik gitu. Kayak gitu saudara ya kan. Gak ada yang jawab ya. Berarti saya aja gitu. Saudara enggak. Ya kan? Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Wah. Ini bicara engkau hendak mengajar kami. Artinya apa saudara? Posisi gue jauh lebih tinggi dari lu. Kami adalah penjaga hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahkan memastikan tradisi lisan selaras dengan perkembangan sejarah firman Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kami. Wah luar biasa sekali saudara. Nah kalau saudara lihat seorang Farisi yang sudah bertobat itu Rasul Paulus. Ya Pak ya. Itu keturunan Farisi. Saudara.
Bagaimana 2/3 surat di dalam perjanjian baru, dialah yang menulisnya. Nah bagaimana orang Farisi begitu luar biasa. Makanya dia dikatakan, engkau hendak mengajar kami. Berarti apa? Nih orang ini begitu luar biasa. Nah problemnya saudara, kaya pengetahuan belum tentu juga disertai pengalaman. Ini kan bahaya saudara ya kan. Kaya pengetahuan tetapi tidak pernah mengalami. Coba saudara gini ya, siapa yang di sini les berenang tapi dalam kelas? Diajarin, berenang gaya kupu-kupu. Iya. Yeah. Berenang gaya apa lagi saudara? Gaya apa? Gaya dadah. Pluk, dah. Yeah. Saudara kan? Yeah. Ada yang begitu saudara di kelas? Saya percaya saudara belajar berenang pasti di kolam renang. Amin. Karena apa? Karena supaya bisa mengalami. Nah, Yesus juga mengajar kita bukan di kelas saja. Tetapi dia mengajar kita dalam setiap musim kehidupan. Kamu berjalan, aku menyertai. Kamu berjalan, aku menyampaikan firman. Kamu berjalan, aku memberikan instruksi. Kamu berjalan, aku akan menatang engkau. Kamu berjalan, aku akan mewahyukan firman. Kamu berjalan, engkau akan mendapat hikmat daripadaku. Kamu berjalan, aku akan memberikan jawab. Amin saudara. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, kegagalan orang Farisi bukan pada saat ketatnya dia menjaga kemurnian hukum Taurat. Dan hari ini kalau ada hukum Taurat yang kita bisa pelajari, 5 kitab Musa yang kita bisa pelajari, banyak kitab para nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil yang kita bisa pelajari, itu karena mereka yang menjaganya. Tapi problemnya cuma sampai di pengetahuan. Iya kan? Nah saudara yang dalam Tuhan, lalu mereka mengusir dia keluar. Wah, padahal ngalami mujizat loh saudara. Ketemu dengan Yesus. Nah mari kita melihat ada dari dialog ini saudara. Saya tertarik sekali dari dialog ini, saya menemukan paling tidak ada 3 hal. Ajaran daripada orang buta, mantan orang buta ini. Mari kita lihat bersama-sama, menurut ajaran mantan orang buta, mengalami dan menyalurkan kuasa Tuhan bisa terjadi karena apa? Yang pertama adalah, kita bisa lihat saudara, ya, relasi benar. Ya. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 31 sampai dengan 33 dikatakan begini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dia bicara kepada siapa saudara? Bukan kepada orang yang tidak mengerti firman, tetapi dia berbicara di hadapan orang Farisi, orang yang memahami firman Tuhan. Saya percaya saya juga berhadapan dengan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang pernah baca Alkitab dan juga yang setiap hari mengikuti daily devotion, DBR saudara. Amin. Baca Alkitab berurutan. Amin saudara. Ya, aminnya makin hilang saudara ya kan. Ya enggak apa-apa lah saudara ya kan. Ya. Nah saudara yang selamat, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Ada satu konsep yang diajarkan. Artinya apa? Ketika kita mau mengalami dan berjalan bersama dengan Tuhan, entah itu kita mendapatkan pewahyuan, ada hikmat Tuhan, atau mujizat dan tanda-tanda ajaib. Milikilah relasi benar dengan Tuhan, katakan amin. Perbarui relasi saudara, hubungan saudara. Nah saudara yang dalam Tuhan, ukuran relasi kepada Tuhan menurut ajaran orang-orang Farisi adalah pelihara 5 kitab perjanjian lama itu, dan juga jalani kehidupan sesuai dengan tuntunan para nabi. Bahkan tradisi lisan harus diikuti setelah diuji dan diikuti, saudara ya. Salah satunya melihara hari Sabat. Makanya ketika mereka mereka tidak lagi fokus, saudara, kepada si orang buta ini yang sudah melihat, tetapi dia mulai fokus kepada siapa yang melakukan mujizat itu. Orang itu pasti berdosa. Ngomong begitu, saudara. Yang membuat mujizat terjadi dikatakan begini. Yang membuat mujizat terjadi itu kan Yesus. Orang Farisi bilang begini, orang itu pasti dari orang berdosa. Kenapa? Karena dia tidak memelihara hukum Sabat. Begitu saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Kita perlu punya pengetahuan, kita perlu pegang pakem firman Tuhan secara ketat. Setuju saudara? Supaya kebenaran firman Tuhan tetap murni. Amin. Tetapi pahami dengan baik. Bahwa di dalam pekerjaan Tuhan ada dimensi yang kita perlu pahami, hanya terjadi ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Farisi kurang apa pengetahuannya saudara? Tapi dia menuduh Yesus yang melakukan mujizat itu sebagai pelaku dosa, berbuat dosa.
Padahal Yesus berkata begini, manusia bukan untuk sabat, tetapi sabat untuk manusia. Amin. Artinya apa? Di dalam sabat, esensi sabat adalah ketika sabat kita masuki, ada pemulihan hubungan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Ketika sabat kita masuki, ada hubungan dan pemulihan yang dibenarkan, yang dipulihkan. Melalui apa? Hubungan sesama dengan sesama, saudara. Ini penting sekali. Dua relasi ini diperbaharui dalam hari Sabat. Ini esensi yang hilang. Saudara. Ketika hubungan manusia dengan Allah diperbaharui, Tuhan bisa intervensi dalam kehidupan dan masalah manusia. Amin. Ketika hubungan manusia dengan Allah diperbaharui, manusia bisa berdoa kepada Tuhan tanpa terhalang. Setuju, saudara? Ketika hubungan sesama manusia diperbaharui, maka persekutuan kita penuh dengan sukacita tanpa beban. Amin. Coba kalau misalnya saudara di sini lagi nggak bagus hubungannya dengan salah satu yang berdiri di sini, gimana saudara? Kenapa? Iya, nggak motos, nggak motos, pas tos, set belok. Gitu saudara ya kan. Tapi puji Tuhan tadi saudara ya, yang saya lihat di depan, di belakang nggak tahu. Di depan tosnya luar biasa, wah semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kok tepuk tangannya lemes sih? Berarti hubungannya beres, amin. Nah saudara yang selalu Tuhan, itulah esensi sabat, relasi. Nah saudara kalau kita bisa melihat, sebenarnya relasi atau hubungan rusak karena perbuatan dosa. Bukan hanya karena melanggar hari Sabat seperti yang Yesus lakukan itu saudara. Karena esensinya tetap terjaga. Memelihara relasi melalui kesalahan ketaatan melakukan kehendak Allah. Mari kita lihat ya. Mazmur 66 ayat 18. Mari kita lihat. Mazmur 66 ayat 18 dari beberapa terjemahan. Terjemahan baru. Ngomongnya begini. Ya, kita baca sama-sama. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar ya niat jahat. Niat jahat. Kalau kita korelasikan dengan Yakobus, seorang pendoa syafaat yang menulis kitab Yakobus itu saudara. Dia kata begini, kamu juga berdoa, tapi masalahnya niat hatimu kalau dapat jawaban doa ini untuk memuaskan hawa nafsu. Sehingga kamu tidak mendapatkan apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan. Mari kita lihat dalam terjemahan yang lain. Firman Allah yang hidup menulis begini. Ia tidak akan apa? Mendengarkan seruanku seandainya apa? Aku tidak mengakui dosa-dosaku. Artinya apa saudara? Pemberontakan belum beres. Pelanggaran belum dibereskan. Amin. Ya. Nah kita lihat lagi saudara. Mari kita lihat dalam terjemahan lama. Ya. Saya menuliskan dalam terjemahan lama begini. Jikalau kiranya hatiku apa? Telah berpaling kepada apa? Kejahatan. Niscaya Tuhan tiada mendengar akan daku. Bukan berarti Tuhan itu membenci kita, tetapi posisi kita yang sedang salah. Orang yang berdoa pasti harusnya menghadap kepada Tuhan dong. Amin saudara. Seharusnya ketika orang berdoa, dia menghadap kepada Tuhan. Tapi ketika dia mempertahankan dosanya, dia tidak mengakui dosanya, niat jahat ada dalam dirinya, dan dia berpaling kepada kejahatan. Ketika dia berdoa, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia sedang mengarah kepada kejahatan, ini enggak matching. Tuhan katakan balik dulu. Akui dulu dosa dan pelanggaranmu. Ya. Bukan karena Tuhan tidak menjawab, ada satu doa yang Tuhan jawab untuk orang yang berdosa. Apa itu? Doa pertobatan. Setuju saudara? Meskipun dosamu merah seperti kirmizi. Amin. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata bukan karena Tuhan itu tidak mampu. Dalam Yesaya dikatakan begini. Yang membuat tangan Tuhan itu sepertinya kurang panjang. Atau dengan kalimat gini. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar doamu dan memberikan pertolongan. Tapi yang menjadi penghalang atau gap adalah apa saudara? Dosa dan pelanggaran kita yang belum diselesaikan. Bisa tangkap sampai di sini ya? Nah ini ajaran yang pertama dari seorang mantan orang buta. Lalu ada orang berkata begini, Pak, saya masih hidup dalam dosa Pak.
Karena kan yang namanya manusia ya Pak ya bisa jatuh dalam dosa ya Pak ya. Ya jadi saya ke gereja tuh ya sekali-sekali aja Pak. Karena gereja itu kan buat orang kudus ya Pak ya. Ya. Jadi saya, tapi hebat, anehnya Pak gini Pak, saya masih diberkati Pak. Ya. Usaha saya masih diberkati. Toko saya rame. Restoran saya juga oke Pak. Ya kan? Bahkan viral. Saudara. Ya kan? Hidup saya aman Pak. Walaupun saya hidup dalam dosa. Perhatikan baik-baik, ada 3 hal. Mari kita lihat. Yang pertama, jika sampai hari tetap dalam dosa namun sepertinya masih aman dan diberkati. Kita perhatikan baik-baik, itu anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan supaya engkau bertobat. Setuju katakan amin. Yang kedua, ada orang-orang yang bersyafaat. Sehingga engkau tetap mengalami sejahtera Tuhan. Tapi sebenarnya itu juga harusnya menggiring engkau untuk apa saudara? Bertobat. Dan yang ketiga, saya gunakan bahasanya Wahyu. Cawan murka belum penuh. Saudara perhatikan, saya pelajari kitab para nabi ya. Baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Nabi besar itu kenapa besar dan kecil saudara? Cuman bedanya ketebalan bukunya aja sebenarnya. Bukan nabi-nabi besar, wah badannya kayak Goliat. Tapi nabi kecil badannya kayak saya gitu saudara kan. Ya. Nah saudara bukan seperti itu. Tetapi saya mau katakan saudara, perhatikan baik-baik dalam kitab para nabi, saudara akan pasti temukan. Di mana Tuhan terus mengingatkan kehadiran seorang nabi merupakan gambaran bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, berbalik hati mereka. Lalu Tuhan memberitakan rincian tentang penghakiman yang akan terjadi. Engkau akan diambil dan terserak, Yerusalem akan ditaklukkan, bentengnya akan dihancurkan, rajanya akan keluar tertawan dari wilayah Yehuda. Mereka akan dibawa ke Babel, mereka akan dibawa ke Asyur, mereka akan dijajah bangsa Filistin, Persia, Moab, Amon, Edom, Ethiopia. Semuanya rancangan penghakiman. Tapi perhatikan baik-baik, di ujung daripada penulisan surat-surat para nabi saudara, pasti ada janji pemulihan. Pasti ada janji keselamatan. Artinya apa? Tuhan tuh sebenarnya pengen mendisiplin, tapi di akhirnya yang diharapkan Tuhan pemulihan. Amin saudara. Tapi ketika orang mengeraskan hati, penghakiman itu bisa terjadi nggak? Bisa. Amin. Bisa tangkap sampai di sini saudara. Jangan sampai kita merasa aman kalau kita berbuat dosa. Cepat selesaikan. Supaya doa kita juga tidak terhalang. Dan setuju katakan amin. Baik, bagian yang kedua. Yang kedua adalah waktu Tuhan. Dikatakan begini saudara. Mantan orang buta ini berkata begini. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelaikan mata orang yang lahir buta. Ya memang, karena apa? Dalam cerita tradisi pun kita bisa melihat bahwa sedikit sekali mujizat terjadi bahkan selama 400 tahun itu. Begitu luar biasa kekacauan secara rohani terjadi di bangsa pilihan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat perkataan ini benar. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau kita bisa melihat ketika waktu Tuhan, ketika perjumpaan dengan Tuhan, itulah waktu Tuhan yang sebenarnya. Bukan berdasarkan hitungan waktu. Mari kita lihat di dalam 3 aturan waktu ya, dalam bahasa Yunani ini ya. Dikatakan apa? Aion. Aion itu dari kekal sampai kekal. Bahkan ada yang menafsirkan dari kekal sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga sudah tidak ada lagi hitungan waktu. Tapi yang kedua adalah kronos. Artinya urutan waktu yang flat. Kita udah mulai masuk di penghujung tahun. Nanti pasti masuk tahun 2025. Ya, nggak bisa lompat, nggak. Saudara ya kan? Ya, kemudian bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Hari Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Itu adalah kronos. Tetapi ada satu hal saudara. Yaitu apa? Kairos. Kairos itu apa saudara? Kairos itu adalah waktu yang tepat, saat yang tepat dan benar. Waktu ketika Tuhan bertindak sesuai dengan rencananya. Amin. Dia bertindak sesuai dengan rencananya. Nah saudara, saya akan mengambil satu ayat di dalam perjanjian lama, yaitu Amsal 16 ayat yang ke-9. Ya. Dikatakan begini saudara. Nah, hati manusia merancangkan jalannya, tetapi Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya. Hati manusia merancangkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkahnya. Artinya begini saudara, di sini kata menetapkan itu saudara menggunakan kata kun ya. Menetapkan itu artinya adalah mengarahkan langkah
sama dengan menata dengan benar. Langkah itu secara rohani Tuhan berdaulat. Membuat semua rencana, perjanjian dan kehendaknya terlaksana. Baik yang selaras atau tidak selaras dengan rancangan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, utarakan semua rancangan saudara. Enggak salah. Yesus juga katakan amin. Jangan takut saudara. Tuhan, saya mau Tuhan seperti ini. Tahun 2025 saya seperti ini Tuhan. Saya seperti ini Tuhan. Saya rencana bisnis saya seperti ini. Pelayanan saya seperti ini. Utarakan kepada Tuhan. Tetapi, pahami dengan baik. Engkaulah yang menetapkan langkah-langkahku Tuhan. Buatlah semuanya itu menjadi kairos demi kairos. Di mana kehendak dan rancanganmu yang jauh lebih tinggi dan lebih baik daripadaku. Itu terjadi. Amin saudara. Lalu apakah kairos itu hanya bicara masalah hal yang nyaman saudara? Saya mau kata pada saudara, kairos itu juga bisa berbicara waktu di mana Tuhan perhadapkan kita dengan masalah. Faktanya apa? Banyak orang ketika hidup nyaman tidak balik sama Tuhan. Tapi banyak orang ketika berhadapan dengan masalah, hatinya tersentuh dan juga dilawat oleh Tuhan. Saat yang paling tepat dilawat oleh Tuhan sehingga dia kembali kepada Tuhan. Ada yang seperti itu saudara? Amin. Banyak sekali itu terjadi. Nah saudara yang dalam Tuhan, saya melihat ada satu contoh. Banyak contoh di dalam Alkitab. Ada satu contoh. Ketika Daud menghadapi Goliat. Saya suka sekali dengan cerita ini saudara. Ya, karena apa? Karena banyak sekali pelajaran yang bisa tarik. Kairos Tuhan buat Daud itu di mana? Bukan hanya ketika dia diulu-ulukan di Yerusalem sebagai orang yang membunuh lebih banyak. Bukan pada saat dia diurapi oleh 3 orang imam. Bukan pada saat dia diangkat menjadi raja bagi Yerusalem, bagi orang Yehuda pada saat itu tidak. Tetapi kairosnya juga terjadi pada saat dia berhadapan dengan Goliat di medan pertempuran. Di mana selama 40 hari, 40 malam orang Israel, tentara Israel dengan tentara Filistin saling berhadapan saja. Dan pada saat pagi sampai siang saudara, Goliat berdiri di tengah-tengah padang pertempuran, medan pertempuran. Untuk apa? Ngata-ngatain pasukan Israel. Saudara yang dalam Tuhan, ketika Daud datang ke sana, Daud berkata, kurang ajar juga nih. Orang Filistin yang tidak bersunat ini berani ngata-ngatain pasukan Allah yang maha tinggi. Siapa dia? Dengar ceritalah dia ini adalah Goliat. Ya, tentara yang luar biasa. Sejak mudanya sudah berperang. Bahkan dia memiliki kelengkapan senjata yang luar biasa. Paling mutakhir. Karena orang Filistin punya teknologi persenjataan yang paling bagus. Mereka menyerang Israel tujuannya untuk mengambil bagian wilayah Israel yang penuh dengan biji besi. Sehingga apa? Dia bisa memproduksi peralatan senjata lebih banyak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Daud katakan, berikan aku izin Raja Saul untuk menghadapi dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kapan kairos terjadi? Ketika Daud berada di medan pertempuran, dia berkata begini. Waktu Goliat berkata, anjingkah aku? Engkau menghadapi aku datang dengan tombak, lembing dan semua perlengkapan senjata. Tapi engkau datang dengan alih-alih. Lalu Daud katakan begini dalam dialog itu saudara. Sesungguhnya peperangan ini bukan milik kamu dan bukan milik saya. Tetapi milik Tuhan. Bukan titik saudara, koma. Namun Tuhan telah memberikannya kepada aku. Hari ini Daud katakan. Aku akan memenggal kepalamu. Hari ini tubuhmu akan menjadi makan atau santapan burung pemakan bangkai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara berpikir bahwa itulah kairosnya Daud? Di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui Daud yang berperang dengan senjata apa adanya dan bisa menumbangkan Goliat. Saudara perhatikan baik-baik, kairosnya Tuhan seringkali dibungkus dengan permasalahan, pertempuran, pergumulan yang mungkin sulit saudara hadapi. Tapi perhatikan baik-baik, ketika kau maju dan percaya bahwa Tuhan menyertai engkau, engkau akan melihat tindakan Tuhan yang luar biasa melalui setiap apa yang dapat engkau kerjakan. Yang setuju katakan amin. Itulah kairos. Amin saudara. Jadi saya mau katakan kekristenan yang dewasa itu tidak menghindari masalah. Boleh mengantisipasi supaya tidak terjadi masalah. Setuju. Jangan juga cari-cari masalah. Setuju. Tapi ketika masalah datang saya katakan, minta Tuhan jadikan ini merupakan kairosmu Tuhan. Karena aku mau menang. Aku mau bertumbuh dalam iman. Aku mau terus berjalan bersama dengan engkau. Amin saudara. Bisa tangkap sampai di sini saudara?
Itulah waktu Tuhan. Ya. Mari kita lihat lagi saudara yang dalam Tuhan yang ketiga. Utusan Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3 dikatakan, 33 dikatakan begini. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan demikian. Utusan Allah artinya orang yang diberikan otoritas untuk melakukan kehendaknya, menjadi penyambung lidah dan juga tangan Tuhan kepada manusia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, ini saudara bagaikan bogem mentah yang kena langsung ke jantungnya orang Farisi. Saudara. Kenapa? Karena selama ini mereka lah yang menganggap diri mereka utusan Tuhan. Tapi problemnya saudara, mereka utusan Tuhan dari sisi pengetahuan, tapi dari sisi pengalaman dan berbuat untuk menjadi utusan Tuhan tidak terlihat di kalangan orang Israel pada saat itu. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat apa saja tanda utusan Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Utusan Tuhan itu kita perlu pahami dengan baik. Yang pertama adalah pesannya sesuai firman Tuhan. Bisa diuji. Amin saudara. Kalau saja orang-orang Farisi mau jujur tentang diri mereka, bahkan jujur tentang pengetahuan mereka, mereka bisa ketemu tuh yang namanya Mesias yang akan datang, yang akan memelekkan mata orang buta. Mau sejak lahir, mau setelah lahir, tidak masalah. Karena apa? Kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka. Amin saudara. Problemnya adalah mereka nggak mau selidiki firman itu. Mereka lebih mau menghakimi Yesus dan menyalahkan. Kemudian yang kedua, utusan Tuhan apa? Karakter taat pada Tuhan terlihat jelas. Ketaatannya terlihat jelas. Ya, bukan hanya kayak pengetahuan seperti orang-orang Farisi, tetapi ketaatan terlihat jelas. Yang ketiga, saudara, pelayanannya disertai manifestasi kuasa Tuhan. Artinya apa? Ada tanda dan mujizat yang menyertai orang-orang seperti ini. Kemudian yang keempat adalah setia menyampaikan firman Tuhan. Yang dia sampaikan tidak goyah. Artinya apa? Ketika dia menyampaikan firman Tuhan di depan orang-orang banyak, dia berbicara seperti itu di depan dua orang, dia berbicara seperti itu, yaitu apa? Isinya tetap kebenaran firman Tuhan. Ketika berbicara di hadapan kaum marginal, isinya tetap firman Tuhan. Ketika berbicara di hadapan orang-orang yang biasa, isinya tetap firman Tuhan. Ketika berbicara di depan orang-orang kaya, isinya tetap firman Tuhan. Katakan amin. Enggak goyah. Saya terkadang dalam dunia pelayanan, dalam dunia rimba persilatan pelayanan saudara. Banyak sekali jenis-jenis, seorang pendeta, terkenal dengan nubuatan. Saya terkadang perhatikan ya, kalau sama jemaat biasa nubuatannya pendek. 4-5 kalimat selesai. Tapi kalau di situ ada orang yang tajir saudara, nubuatannya panjang. Sampai keturunan ketiga dan keempat. Panjang sekali, saya bilang apa yang mau dinubuatin kok panjang banget. Ini kalau ditulis muncul lagi nabi-nabi sangat kecil. Karena ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, nabi-nabi sangat kecil. Saya mau katakan pada saudara dengar baik-baik, dimanapun saudara berada, di hadapan siapapun saudara. Kalau engkau percaya bahwa engkau adalah utusan Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga apa? Firman itulah yang menyelamatkan. Kita tidak menggembalakan uang orang. Kita tidak menggembalakan segala sesuatu yang di luar daripada menjadi bagian kita. Kita menggembalakan jiwanya supaya dia masuk surga. Supaya dia menggenapi rancangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat setia menyampaikan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah yang terakhir, kehidupannya berdampak positif. Ada dampak positif yang dirasakan. Ketika dia bicara di mimbar, ketika dia berbicara tentang firman Tuhan, ketika dia bicara di home, ketika dia bicara dimanapun saudara. Orang merasakan dampak positif bukan dari pemberitaannya saja. Tapi ketika orang bertemu dengan orang ini, orang merasakan dampaknya positif. Ketika bertemu dengan orang ini, membangkitkan semangat, ada sukacita, ada kekuatan baru. Amin. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang Farisi pada akhir zaman. Yang happy dengan penghakiman. Dan juga yang hanya sekedar pengetahuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, emosi dari orang-orang Farisi meluap.
ketika disampaikan oleh mantan orang buta ini. Aneh juga ya, kenapa kamu nggak tahu? Artinya apa saudara? Bukan masalah nggak tahu, tapi masalahnya tidak mengalami. Nah saudara yang dalam Tuhan, bukankah kita di masa anugerah ini, kita juga adalah utusan-utusan Tuhan, amin? Dari mana? Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, dikatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang apa? Yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari ayat ini sebuah restorasi terjadi, saudara. Di mana ternyata kuasa Tuhan bukan hanya diperuntukkan untuk kaum agamawi dan rohaniwan, tetapi diperuntukkan untuk semua orang. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dalam Tuhan, minggu lalu ya, kita ada pertemuan di Sentul ya, dengan gabungan Komsel dari Slipi, saudara. Disampaikan bahwa biar tahun 2025 nanti di Komsel-Komsel terjadi mujizat. Kuasa Tuhan dinyatakan. Lawatan Tuhan terjadi. Saudara mau gak seperti itu? Mau ya? Puji Tuhan ya? Puji Tuhan sama dong ya? Karena kita 4 wilayah sama dong, satu keluarga ya. Oke ya saudara ya kan? Lalu saya ngomong begini, oke, mari kita berdoa. Tuhan kirim orang buta. Kirim orang punya masalah. Kirim orang yang mengalami keputusasaan. Supaya apa? Di home terjadi lawatan Tuhan. Diam. Mujizat, kesembuhan, kelepasan terjadi karena ada kebutuhan. Setuju nggak? Setuju saudara ya? Ya kalau nggak ada kebutuhan, buat apa? Siapa yang mau dilepaskan? Udah terlepas semua. Iya kan? Siapa yang mau disembuhkan? Udah sembuh semua, sehat semua nih anggota home-nya. Bahkan dilihat dari postur tubuhnya makmur-makmur. Iya. Iya kan? Saya bilang berani gak minta kayak gitu? 1, 2 orang, amin Pak. Amin berani Pak, berani. Karena saya percaya, berdasarkan firman Tuhan ini, semua kita adalah utusan Tuhan. Di dalam tangan kita Tuhan bisa mengalirkan kuasanya. Perkataan kita Tuhan bisa mengalirkan berita yang penuh dengan kuasa. Melalui setiap apa yang dapat kita kerjakan, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin saudara. Biarlah pelajaran ini menjadi pelajaran yang penting buat kita. Secara pribadi. Terhadap saya juga secara pribadi. Kita perlu belajar dari mantan orang buta ini saudara. Ya. Bahwa untuk menerima dan menyalurkan kuasa Tuhan. Perlu apa tadi? Yang pertama, relasi benar. Kemudian yang kedua apa saudara? Waktu Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengerti waktu Tuhan? Dekatlah dengan Dia. Punya komunikasi terus dengan Dia. Dan yang ketiga, jadilah utusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan.